Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulia Mu'arrifatul Zahro dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi, yaitu tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Kali ini kita akan bahas komunikasi verbal dan nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan nonverbal? Seperti apa penggunaannya? Seberapa penting makna keduanya? Mana yang lebih penting ketika harus dimanfaatkan dalam kondisi-kondisi tertentu? Kita akan coba lihat yang pertama, komunikasi dulu. Secara prinsip, yang mesti diingat, yang masih diyakini, yang masih dipahami, kita coba review dulu ke belakang. Komunikasi adalah penyampaian informasi atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator atau sebagai sumbernya pesan, dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi kadang-kadang dua hal ini tidak parsial, tidak dipisahkan sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Nah, seperti saya bicara hari ini, saya berbicara di depan layar HP ini. Mana yang termasuk kategori verbal dan mana yang termasuk kategori nonverbal. Dan apa fungsinya kegiatan nonverbal? Gerakan tangan ini, ketika tekanan suara ini menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu, jadi ada verbal dan ada nonverbal pada saat satu kesatuan kejadian proses komunikasi. Jadi tidak dilakukan secara parsial sendiri-sendiri, meskipun kadang-kadang itu dapat dimanfaatkan. Nah, dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan? Yaitu dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi, efektif sebuah komunikasi dikatakan ketika inti pesan sama persis disampaikan dan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan. Secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna atau inti dari komunikasi tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Dan saat itulah komunikasi dikatakan efektif. Jadi sangat sederhana sekali. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi, mismakna, sehingga yang ditangkap tidak sama. Misalnya, ketika kita berbicara dengan seseorang atau teman-teman kita, ketika terjadi mispersepsi, ketidaksamaan, saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Kita lihat dari pengertian bahasa. Komunikasi verbal, kata dasarnya adalah verb, artinya kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna tertulis maupun lisan. Ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi, informasi yang saya sampaikan dari awal tadi adalah verbal. Selanjutnya, nonverbal.
Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribut lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau komunikator atau sumber bahasa atau sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk penyampaian umpan balik. Jadi, tindakan ada atribut, ada simbol yang mana itu adalah nada suara, tekanan suara yang berubah-ubah, pandangan mata untuk meyakinkan seseorang, mimik wajah ketika marah, ketika serius, penekanan memberikan bold pada setiap kalimat. Itu adalah nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang disampaikan. Ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman ini adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa kita sedang bahagia. Maka, komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi tidak bisa memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara melalui telepon. Karena kadang-kadang kejujuran tidak bisa kita deteksi. Real kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita sedang membaca WA. Informasi lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna, atribut yang dimanfaatkan atau digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator. Maka, dalam bahasa SMS atau WA, itu orang yang menyampaikan halus, padahal kita bisa menerimanya dengan kasar. Orang yang menyampaikan titik dan koma yang salah bisa membakar emosi, padahal maksudnya belum tentu itu. Maka hati-hati dalam memainkan emosi pada saat kita membaca pesan tertulis saja tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dari seorang komunikator. Sekarang kita coba kenali. Kita kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun lisan. Yang pertama, unsurnya adalah bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi informasi atau berbagi makna tentang suatu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal, lisan, tulisan, ataupun elektronik yang tadi saya katakan, berupa WA, SMS, dan lain sebagainya. Jadi, unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa. Kita masuk unsur yang kedua. Unsur yang kedua adalah kata. Kata itu merupakan unit dari lambang. Unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambang adalah kalimat, berarti kalau unit terkecilnya adalah kata. Dalam bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang, yang melukiskan benda, kejadian atau kata. Jadi kejadiannya adalah terbakarnya api begitu besar. Maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang berupa kata. Kita menyebutnya kebakaran. Jadi tidak lagi api besar. Kita menyebutnya terjadi kebakaran. Nah, dua unsur inilah adalah unsur penting dari bahasa verbal.
bahasa, kata, lisan, tertulis, maupun elektronik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nonverbal. Kalau verbal tadi berupa kata-kata. Nah, yang ini non berarti bukan berupa kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka masuk dalam kategori nonverbal. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrebian yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan dari pembicaraan orang. Jadi, dari struktur bahasa, dari kata-kata yang keluar, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mahrebian itu menyatakan sekitar 7% kepercayaan orang dari bahasa atau kata yang keluar. Sementara dari bahasa, kalau tadi dari pembicaraannya secara utuh, yang keluar dari mulutnya itu 7%. Kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan, yang digunakan sedemikian rupa, tertata, indah, itu baru 38%. Berarti 38% ditambah 7% itu sekitar 45%. Sisanya 55% di mana? 55% adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada berbicara, daya tekan dari setiap intonasi yang keluar, dan ekspresi muka, mimik wajah, dan body language. 55% kalau kita satukan itu adalah nonverbal. Simbolnya apa? Berarti orang jauh lebih percaya kepada bahasa nonverbal dibandingkan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tapi 55% tidak cukup. Makanya kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan parsial. Sehingga verbal dilengkapi nonverbal. Ketika memanfaatkan nonverbal, verbal menjadi pelengkap. Maka sempurnalah yang 100% tadi. Bagaimana dengan kategori? Sekarang kita coba analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategorinya adalah satu pribadi, artinya pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Saat kita merasa gugup atau batuk, ketika akan mulai berbicara atau memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Yang kedua, kategorinya adalah budaya. Budaya artinya adalah nonverbal, dimanfaatkan untuk kebiasaan kepada sekelompok masyarakat atau orang suatu wilayah tertentu. Misalnya, orang Jepang membungkukkan badan "hai" ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai kategori budaya. Dan itu hanya berfungsi atau berlaku di wilayah tertentu sebagai bentuk penghormatan di Jepang. Ketika bertemu dengan orang lain, membungkukkan badan. Jadi, setiap wilayah-wilayah tertentu dimanapun itu memiliki bahasa-bahasa nonverbal masing-masing. Yang ketiga adalah kita lihat kategorinya profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya, kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas.
di hotel yang memiliki standar tinggi. Dalam apa? Dalam berpakaian, meskipun tidak sedang bekerja. Nah, ini profesional. Kebiasaan seseorang pada profesi tertentu, seperti kebiasaan seseorang yang bekerja di hotel atau di level tertentu yang tinggi, yang memiliki standar tinggi pula. Maka dimanapun dia berada, itu adalah sebuah penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya. Maka pakaiannya akan selalu mirip, meski informal, tetap menunjukkan identitas sebagai orang dengan level yang sama. Kemudian, kategori dari kebenaran umum. Artinya apa? Kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya apa? Namanya juga kebenaran umum, berarti kebenaran yang memang juga dilakukan oleh hampir seluruh manusia di muka bumi ini. Misalnya kebiasaan seseorang menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju, melambaikan tangan atau menolaknya sebagai tanda tidak setuju, dan jempol berarti oke. Nah, segala macam. Ketika sedih, air mata keluar. Ketika bahagia, seseorang tertawa. Nah, itu indikasi-indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi, kebenarannya itu secara umum diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok bumi manapun. Yang terakhir adalah random. Random artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya, ketika seseorang berbicara kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi, bersin pada saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sakit. Itu yang disebut random. Jadi, jangan dimaknai dulu, lihat dulu presentasinya. Jangan-jangan batuknya itu akan sering keluar. Itu mengindikasikan bahwa memang dia kurang sehat. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang cukup penting. Perlu menelaah yang lebih jauh lagi agar kita bisa mengenal bahwa setiap nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi itu memiliki 5 fungsi sekurang-kurangnya. Kita ambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin, yaitu buku yang dikarang oleh Jalaluddin. Dan Jalaluddin ini mengambil pendapat dari Mark L. Knapp yang menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Jadi, ketika verbal sekarang, gerakan tangan saya, gerakan body language saya, pandangan mata, tekanan suara, intonasi, mimik wajah saya, gestur yang muncul secara keseluruhan itu punya 5 fungsi. Yang pertama yaitu repetisi, artinya mengulang gagasan, informasi, atau pesan yang telah disampaikan secara verbal. Misalnya, mengangguk setelah bilang iya. Ketika betul, kita langsung betul, serius, oke. Nah, nonverbal itu mengulang pesan yang sama. Pesan dari kata-kata yang sama persis artinya dengan oke. Jadi, untuk mempertegas atau memperkuat mengulangi pesan yang kita sampaikan tadi. Yang kedua yaitu substitusi. Substitusi artinya apa? Menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang diucapkan secara verbal, tertulis ataupun lisan itu digantikan dengan nonverbal.
Misalnya, tanpa sepatah kata, tanpa harus berbicara, mengeluarkan kalimat atau bahasa kata apapun. Ketika kita memanggil orang, langsung begini, melambaikan tangan, apalagi di tengah keramaian, atau memanggil, mengajak keluar dari sebuah ruangan yang besar. Orang kan tidak mungkin teriak, jadi ada saatnya nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi, pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Jadi, tidak mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata verbal tertulis ataupun lisan, tapi langsung digantikan bahasa verbal berupa gerakan. Ketika ada orang berbicara di depan, bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang ini? Setuju tidak? Kita langsung angkat jempol. Maka ini berarti memainkan fungsi substitusi dari komunikasi nonverbal. Yang ketiga yaitu kontradiksi. Fungsi kontradiksi menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya, memuji tapi mencibir. Ih, cantik ya, sambil mencibir kan? Atau bilang, ih, dia keren banget ya, dia hebat banget ya. Nah, jadi kontradiksi dalam rangka apa? Membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita dengan seseorang di depan kita terhadap orang yang ada di sekitar. Jadi, banyak dimanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk menjaga kerahasiaan dari inti pembicaraan yang kita bicarakan dengan seseorang itu. Yang keempat adalah komplimen. Komplimen adalah melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal tadi. Misalnya, air muka nih, bukan air yang ada di muka, tetapi mimik wajah. Seseorang ketika mengeluarkan mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Itu komplimen namanya. Memperkaya persoalan yang kita hadapi dilengkapi dengan mimik wajah yang menderita tingkat tinggi. Yang kelima yaitu asentuasi. Menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahi. Misalnya, seseorang mengungkapkan betapa jengkelnya seseorang sampai memukul meja. Nah, itulah tadi 5 fungsinya. Selanjutnya, kita masih berbicara atau menganalisis mengenai komunikasi verbal dan nonverbal yang seringkali kita lakukan, tapi kadang-kadang kita tidak tahu maknanya. Kenapa setiap berbicara tangan selalu bergerak? Kenapa ketika kita berbicara intonasinya berubah? Kenapa ketika kita berbicara keningnya berkerut, tatapan matanya, air mukanya berubah, body language-nya juga ikut serta. Jadi, tidak ada seseorang itu berbicara seperti robot. Semua panca inderanya itu bergerak sesuai dengan aturan yang sudah memang pada tempatnya akan keluar begitu. Jadi semuanya itu tidak dibentuk-bentuk. Nah, bagaimana komunikasi verbal di perusahaan atau dalam sebuah organisasi? Yang jelas kita coba lihat secara cepat, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen seperti media sosial atau website produk. Nah, itu komunikasi verbal, jelas kelihatan. Apakah berupa iklan, berupa nama,
logo, dan lain sebagainya. Selain itu, juga bisa melalui media cetak, brosur yang disebarkan. Bahasa atau komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan melalui tatap muka atau telepon untuk memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan oleh konsumen melalui rapat dan segala macam. Kemudian, kita akan coba mendeteksi komunikasi nonverbal di dalam perusahaan atau organisasi. Komunikasi nonverbal ini adalah metode komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan yang dengan mengikuti kegiatan-kegiatan atau berupa event-event promosi yang merupakan bagian dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kemudian, komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka dengan konsumen, khalayak, publik, masyarakat. Itu bisa dilihat dari cara berpakaiannya, rapi, sopan ketika bertemu dengan klien. Itu mengindikasikan penghormatan, level kedudukan, kesopanan menerima orang lain, serta pemilihan tempat ketika bertemu di pinggir jalan. Maka secara tidak langsung, itu mengindikasikan bahwa orang itu tidak penting atau kita tidak bisa menghargai orang lain. Nah, satu posisi di mana tempat kita pilih itu menentukan sebuah level, menentukan kapabilitas, menentukan makna, ada makna implisit di belakangnya. Itu bahasa nonverbal. Maka hati-hati dalam memaknai atau menggunakan bahasa nonverbal. Maka ini penting untuk dibahas, karena tidak semua orang yang memahami bahasa nonverbal ternyata punya makna parsial yang bisa dipahami, dideteksi, dan diartikan oleh orang lain tanpa kita sadari. Nah, jadi kita bisa memahami bahwa sebegitu menariknya sebuah komunikasi, maka sebegitu luar biasanya juga seorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa nonverbal sebagai pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsinya tadi pada saat menuturkan informasi atau pesan di depan publiknya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal. Baiklah, kita masuk pada bagian terakhir dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Dalam kaitannya, kita membahas bagaimana persepsi kita tentang keberbedaan atau saling memanfaatkan pengkategorian bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Bagaimana melaksanakan fungsi demi fungsi dari komunikasi nonverbal ini pada saat verbal dimanfaatkan. Mulai menganalisis mengapa setiap kita berbicara, gerakan akan muncul, ketik tata bahasa akan berubah, raut muka akan berubah. Gerakan tangan tidak dibuat-buat, tapi dia akan muncul dengan sendirinya. Karena mustahil kita akan berbicara besar ketika tangan kita begini. Tangan, gerakan ini akan mengikuti postur sesuai dengan apa yang diminta oleh verbal. Karena otak berbicara langsung turun melalui mulut, kata-kata, dan itu diekspor melalui gerakan. Maka dia akan menuntun ketika kita bisa berbicara besar, maka akan keluar seperti ini. Ketika kita mengatakan kecil, pasti ukurannya seperti ini.
Ketika oke, pasti kita akan seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.